Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ustadz Ivan pada mata pelajaran IPS. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dan menyiapkan buku pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Sebelumnya masih ingat nggak pelajaran kita yang sebelumnya minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar pada materi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi dinamika kependudukan Indonesia. Nah, pada materi ini ada 5 hal yang akan kita bahas, yaitu bisa kalian lihat di papan tulis: jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, kemudian terakhir tentang keragaman etnik dan budaya. Nah, sebelum masuk ke materi, silakan buka buku pada halaman 38, buku paket ya. Nah, oke. Yang pertama yaitu mengenai jumlah penduduk. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang cukup besar. Menurut Badan Kependudukan Dunia pada tahun 2015, Indonesia tercatat memiliki penduduk mencapai 256 juta jiwa. Dan itu menempatkan Indonesia pada urutan ke-4 dunia dalam hal jumlah penduduk terbanyak. Yang pertama yaitu adalah negara Cina. Negara Cina ini memiliki penduduk mencapai 1.372 juta jiwa. Yang kedua ada India yang jumlah penduduknya itu mencapai 1.314 juta jiwa. Dan ketiga ada Amerika Serikat yang penduduknya mencapai 321 juta jiwa. Dan keempat adalah Indonesia yang jumlah penduduknya itu mencapai 256 juta jiwa. Cukup besar ya anak Ustaz. Nah, jumlah penduduk yang besar ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi akan menjadi keuntungan apabila Indonesia memiliki jumlah penduduk yang usia produktifnya berlimpah. Dan di sisi lain akan menjadikan kerugian bagi Indonesia apabila sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia rendah. Yang bisa kita lihat melalui dari segi pendidikan, ekonomi, dan juga kesejahteraan sosial. Dan langsung saja yang kedua yaitu persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara yang dilihat apakah itu merata atau tidak. Nah, persebaran penduduk ini bisa kita lihat dari kepadatan penduduknya. Nah, seperti apa sih kepadatan atau persebaran penduduk di Indonesia? Bisa kamu lihat pada tayangan video berikut ini. Berikut data persebaran penduduk di Indonesia. Yang pertama, Pulau Jawa, persentase jumlah penduduk sekitar 58% dari jumlah penduduk di Indonesia. Yang kedua adalah Sumatera dengan persentase jumlah penduduk 21%. Yang ketiga adalah Sulawesi dengan persentase jumlah penduduk 7%. Yang keempat adalah Pulau Kalimantan dengan persentase jumlah penduduk 6%. Dilanjutkan dengan Bali dengan persentase jumlah penduduk 6%. Dan yang terakhir ada Papua yaitu 3% dari jumlah penduduk di Indonesia. Wah, ternyata penduduk Indonesia lebih banyak di Pulau Jawa ya, sekitar 58%. Mengapa ya jumlah penduduk di Pulau Jawa sangat banyak? Pulau Jawa adalah pulau yang paling banyak penduduknya. Ini dipengaruhi karena Pulau Jawa memiliki tanah yang subur dan telah lama berkembang. Demikian ya alasan mengapa Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia. Setelah penjelasan tadi, dapat kita ketahui bahwa persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata, yaitu hanya terpusat atau terfokus di Pulau Jawa saja, yaitu sekitar 58% dari total jumlah penduduk Indonesia. Cukup besar ya, itu 58% itu sekitar 140 juta penduduk tinggal di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya yaitu mengenai komposisi penduduk.
Ada yang tahu nggak sih apa itu komposisi penduduk? Ya benar, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, dan tempat tinggal. Nah, komposisi penduduk ini biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik atau biasa dinamakan dengan dinamika penduduk. Untuk lebih jelasnya, simak pada tayangan berikut ini. Piramida penduduk ekspansif, yang kedua piramida penduduk konstruktif, dan yang ketiga piramida stasioner. Nah, selanjutnya keempat yaitu mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk di Indonesia. Nah, untuk pertumbuhan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kelahiran, dan kedua kematian, dan yang ketiga yaitu migrasi atau perpindahan penduduk. Kemudian kualitas penduduk. Kualitas penduduk itu berdasarkan sumber daya manusianya. Bisa dilihat dari sumber daya manusianya. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Suatu negara yang berpenduduk banyak tidak akan mendapat manfaat apapun jika kualitas penduduknya masih rendah. Oh, ternyata begitu ya sahabat. Untuk itu, ayo kita berusaha agar kualitas penduduk kita meningkat. Berikut faktor utama penentu kualitas penduduk suatu negara. Yang pertama adalah pendidikan. Tingkat pendidikan tinggi mampu menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mengolah sumber daya alam. Apalagi negara kita cukup kaya akan sumber daya alam, jadi diperlukan juga sumber daya manusia yang baik untuk mengelola sumber daya alam tersebut agar tercipta kesejahteraan bagi penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Tentunya kesehatan sangat perlu ya. Jika kesehatan baik, maka akan tercipta produktivitas yang baik. Bisa sahabat bayangkan kan, jika kamu sakit tentunya akan susah, akan sulit untuk melakukan kegiatan. Jadi kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah ekonomi atau pendapatan per kapita penduduk. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata tiap penduduk per tahun. Jadi setelah membahas tentang kependudukan, yang terakhir kita membahas tentang keragaman etnik dan budaya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui nih, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang bisa kita lihat dari pakaian adatnya, rumah adat, tarian daerah, upacara adat, dan sebagainya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan etnik atau suku bangsa? Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada video berikut. Menurut Konjaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Cukup beragam ya. Namun walaupun kita banyak suku bangsa, walaupun kita berbeda suku, tetapi harus satu jua ya, karena keberagaman itu cukup indah. Seluruh penduduk Indonesia adalah sumber daya yang manusia yang penting bagi negara. Namun untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kita perlu memperhatikan
tingkat pendidikan, kesehatan, dan perekonomian sejak dini. Untuk itu, sahabat belajar, mari belajar dengan sungguh-sungguh ya. Sampai di sini pembelajaran kita mengenai dinamika penduduk Indonesia. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Thank you for your attention, dan semoga bermanfaat untuk anak-anak Ustaz semuanya setelah melihat video ini. And don't forget to do exercises that I given you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.